Jumlah warga binaan di Papua Barat mencapai ribuan orang. Dekranasda Manokwari menggelar 3 event menyambut HUT Kota Manokwari ke-124 tahun. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 31 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan berharap APBD perubahan segera ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga program di pemerintah Papua Barat dapat berjalan. Rabu 28 September 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat bersama DPR Papua Barat telah melakukan pembahasan dan menetapkan APBD perubahan tahun 2022. Setelah ditetapkan, diserahkan kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi. Namun sampai saat ini, pemerintah Papua Barat masih menunggu hasil dari pemerintah pusat untuk APBD perubahan. Keterlambatan APBD perubahan akan berdampak pada daya serap APBD tahun 2022. Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan dalam arahannya berharap awal bulan November APBD perubahan sudah diterima oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Karena waktu sudah masuk bulan November, apabila belum juga mendapat informasi dari pemerintah pusat, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu. Kita punya APBD perubahan, belum ya? Belum sampai. Masih berputar-putar di kementerian. Di Dirjen Keuangan Daerah kah, Biro Hukum kah? Kita tidak tahu. Saya berharap ini sudah tanggal 31, tanggal 1, 2, atau 3, atau 4 itu sudah harus ada. Kalau tidak ada, terus kita paksa untuk pertanggungjawaban di akhir tahun tepat waktu ya dihitung-hitung dulu. Kita harus menyurat ke sana untuk sampaikan. Jangan kita menerima segala keadaan seperti ini. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear, saat diwawancarai mengatakan, dengan berjalannya waktu, APBD perubahan yang belum turun ke Papua Barat akan memperhambat pekerjaan, diharapkan proses evaluasi APBD perubahan segera diselesaikan. Sehingga APBD perubahan dapat berjalan di pemerintah Provinsi Papua Barat. Tidak ada yang kita harus paksa karena itu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, jadi kita tidak bisa melampaui. Ada bocoran terkait dengan 8 triliun kemarin atau ada kurangan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat begitu? Kan kemarin penetapan perubahan itu 8 triliun lebih. Apakah ada perubahan tidak? Tidak ada. Tidak ada ya? Apa kalau belum turun itu menghambat rencana kerja pemerintah ke depan yang sisa Ya, kalau kita hitung hari, hitung waktu, jelas itu akan berpengaruh. Betul. Oh, berarti silpa banyak sekali nih nanti. Kita lihat. Kita lihat. Awal November ini. Iya, karena tambahan kemarin itu transfer ke kabupaten kota yang lebih besar. Ada sangat besar ya. Jadi kalau kita datang tiba setelah uang masuk kita transfer ke kabupaten kota, uangnya habis kosong di kas daerah juga. Begitu. Nah, itu hak kabupaten, belanja daerah kabupaten yang migas ya, migas PAD yang diperkirakan akan masuk sampai dengan bulan Desember itu kita upayakan untuk bisa disalurkan. Gitu. Jadi kegiatannya belum bisa jalan ini? Belum bisa jalan. Ya. Dengan keterlambatan APBD perubahan akan berdampak pada keterlambatan program kerja dan juga daya serap APBD di pemerintah Provinsi Papua Barat berjalan lambat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menyelenggarakan fokus group discussion untuk mengkaji lebih dalam terkait implementasi keadilan restoratif
tindak pidana dengan pelaku dewasa sekaligus strategi kolaboratif sebagai upaya optimalisasi restoratif justice dalam rangka penegakan hukum. Kebijakan pemidanaan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana di Indonesia sebelumnya menitik beratkan pada pendekatan retributif dan restitutif melalui mekanisme pembalasan dan ganti rugi. Kebijakan ini membuat pemidanaan penjara menjadi satu-satunya hukuman pokok yang paling banyak digunakan untuk memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. Mewakili Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Kepala Divisi Kemasyarakatan Dani Firmansyah mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi di antara para penegak hukum, termasuk diantaranya melibatkan pemerintah daerah, tokoh-tokoh adat, agar bisa memahami bagaimana konsep dari kepidanaan alternatif di luar pengadilan. Sehingga tujuan yang dicapai Kemenkumham agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan penegakan hukum ini bisa dilakukan dengan baik. Dan tujuan kita mengadakan fokus group discussion ini adalah kolaborasi di antara aparat penegak hukum, termasuk di antaranya kita melibatkan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh adat yang ada di Majelis Rakyat Papua Barat ini, supaya bisa sama-sama memahami bagaimana konsep dari pemidanaan alternatif, artinya di luar pengadilan, sehingga tujuan yang ingin kita capai adalah kaitannya dengan masyarakat memperoleh kepastian hukum dan penegakan hukum pun masih bisa dilakukan dengan baik. Dani Firmansyah menyebutkan khusus restoratif justice untuk pelaku anak sudah diterapkan di Papua Barat, di mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sudah dijalankan dan bisa dilihat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jumlahnya sudah semakin berkurang dengan adanya penyelesaian secara restoratif justice. Sehingga saat ini restoratif justice akan difokuskan kepada pelaku dewasa. Restoratif justice ini kalau untuk pelaku anak itu sudah dilaksanakan dengan baik di Papua Barat ini. Akan tetapi kita akan mencoba membicarakan kaitannya dengan yang pelaku dewasa. Kalau anak-anak sudah, karena memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sudah dijalankan dengan baik. Makanya mungkin bisa dilihat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang dihukum anak-anak paling sekarang jumlahnya cuma ada 6 apa 5 kalau nggak salah. Nah, sekarang akan kita coba terapkan di pelaku dewasa. Forum Group Discussion ini turut diikuti Kakanwil Kemenkumham Papua Barat secara virtual dan tamu undangan seperti Dirkrimsus Polda Papua Barat, Kalapas Kelas 2B Manokwari, Kalapas Perempuan dan sejumlah instansi terkait yang hadir langsung di tempat kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mencatat jumlah warga binaan yang menempati seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan mencapai ribuan orang dan 2 lapas diantaranya sudah over kapasitas. Demikian hal itu disampaikan Kepala Divisi Kemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Dani Firmansyah kepada TVRI menyebutkan jumlah keseluruhan warga binaan dan tahanan sudah 1.300. Sedangkan yang sudah OR kapasitas yang pertama ada di Lapas Kota Sorong dan kedua Lapas Kelas 2B Manokwari. Lebih lanjut, Firmansyah mengatakan jumlah hari ini warga binaan di Lapas Sorong sebanyak 600 orang yang sebelumnya dari daya tampung 250 orang. Sedangkan di Lapas Manokwari saat ini warga binaan ada 350 orang yang seharusnya daya tampungnya ada diperuntukkan bagi 89 orang. Se-Papua Barat jumlah total keseluruhan dari narapidana dan tahanan yang ada di lapas se-Papua Barat ini 1.300. Kalau melihat yang over kapasitas, yang pertama di Lapas Sorong itu sudah sangat over di sana. Yang kedua di Lapas Manokwari. Kalau yang lainnya
relatif masih bisa lah. Fakfak, kemudian juga di Kaimana juga masih, kemudian juga di Bintuni juga. Alhamdulillah belum over kapasitas. Yang kapasitas di Lapas Sorong dan di Lapas Manokwari. Kalau Sorong ada berapa jumlah warga binaan kalau sampai hari ini? Jumlah hari ini sekitar 600 orang. 600. Yang sebelumnya harusnya berapa itu? Dari daya tampung yang harusnya ada itu 250. Malah di LP Manokwari sekarang 350 yang seharusnya daya tampungnya cuma 89. 89 ya? Iya. Berdasarkan data sistem database pemasyarakatan, menunjukkan total penghuni lapas dan rutan seluruh Indonesia mencapai 262.765 orang narapidana. Sedangkan kapasitas lapas dan rutan hanya dapat menampung sekitar 135.647 orang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat mengatakan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK di Papua Barat menjadi tanggung jawab pemerintah di kabupaten kota. Kerja lapangan diterima. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan di mana beban kerja pelaksanaan pendidikan SMA, SMK yang sebelumnya di pemerintah provinsi harus kembali menjadi tugas kabupaten kota. Hal tersebut menjadi masalah serius karena saat ini masalah pendidikan di Papua Barat perlu dibenahi. Namun Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Enos Aronggear, yang dijumpai usai mengikuti apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan aturan harus tetap dilakukan karena kalau tidak dilakukan akan berakibat pada pembiayaan. Ditegaskan, dana alokasi umum Provinsi Papua Barat turun otsus juga mengalami perubahan. Untuk dana alokasi khusus tidak bisa diinput untuk SMK dan SMA di provinsi karena hubungan uang dan kewenangan itu sangat kuat. Sehingga kalau kewenangan menyampaikan ke kabupaten, maka anggaran juga telah disiapkan di kabupaten kota. 6. Kita harus taat pada aturan yang ada. Bapak DPR dengan itu kemarin Dinas Pendidikan kemarin kan bersepakat bahwa tetap akan sementara tidak dikembalikan dulu. Apakah ini nanti berdampak pada keuangan? Itu berakibat pada pembiayaan. Ya. DAU kita turun. OTS juga mengalami kinerja, mengalami perubahan. Dana DAK itu tidak bisa diinput untuk SMA SMK di provinsi. Melalui Krisna, aplikasi Krisna di Bapeda. Sehingga hubungan uang dan kewenangan itu kuat. Kalau sudah kewenangan nyatakan itu, uang pun ikuti gitu. Ya. Dari sekarang kabupaten kota ya. Kabupaten kota. Bisa. Diharapkan pendidikan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, harus lebih serius karena pendidikan merupakan modal awal untuk menciptakan sumber daya manusia Papua yang baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Dekranasda Kabupaten gelar berbagai event menyambut hari ulang tahun Kabupaten Manokwari ke-123 tahun. Event tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Bulan Bakti Gotong Royong yang berlangsung dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun yang dilakukan secara gotong royong oleh berbagai elemen masyarakat. Senin siang, Dekranasda Kabupaten Manokwari juga ikut melaksanakan berbagai lomba. Di antaranya pameran UMKM, lomba dance kontemporer, dan lomba vokal grup akustik lagu daerah. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo yang dipusatkan di lantai 1 Manokwari City Mall.
Ketua Dekranasda Kabupaten Manokwari Nyonya Febelina Indo dalam sambutannya menyampaikan, Dekranasda yang baru dilantik pada Agustus lalu ingin membuktikan kesiapan mendukung dan mensinergikan program dengan pemerintah guna meningkatkan kualitas pecinta seni dan pengrajin. Pemerintah dalam menyelaraskan, mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dalam pengembangan sumber daya pengrajin, pencinta seni dan budaya melalui regenerasi pengrajin, pencinta seni dan budaya, sekaligus meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas yang punya daya saing. Mempunyai daya saing tinggi. Meningkatkan kualitas pengrajin, pencinta seni dan budaya yang semakin unggul melalui regenerasi pengrajin, pencinta seni dan budaya diharapkan pada gilirannya dapat mendorong semangat dalam mendukung arahan dan kebijakan pemerintah melalui mitra pemerintah yaitu Dekranasda Kabupaten Manokwari. Sementara itu, Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Dekranasda yang juga ikut berpartisipasi dalam Bulan Bakti Gotong Royong dengan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM serta pelaku seni. Dan juga mendukung sepenuhnya berbagai upaya yang dikerjakan baik secara internal oleh instansi pemerintah tetapi juga seluruh mitra yang telah berkolaborasi dan mau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk pembangunan daerah ini. Terlebih khusus menyambut baik penyelenggaraan kegiatan pameran UMKM, lomba dance kontemporer dan juga vokal group dan akustik yang diselenggarakan di MCM di tempat ini sebagai wujud kepedulian tetapi komitmen di dalam membangun Kabupaten Manokwari. Melihat komitmen Dekranasda dalam mendukung program Pemda dengan melakukan berbagai kegiatan, jelas Bupati bahwa organisasi dapat dibentuk kapan dan di mana saja. Namun yang terpenting adalah sejauh mana komitmen dari organisasi untuk mendukung pemerintah demi pembangunan Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu diharapkan Dekranasda terus berkarya untuk kabupaten dalam mengembangkan UMKM serta seni di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memilih badan pengurus periode 5 tahun ke depan dan mengevaluasi intern organisasi, Ikatan Mahasiswa Fakfak Kota Studi Manokwari Sabtu lalu menggelar musyawarah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Musyawarah Organisasi Mahasiswa Musorma 6, Ikatan Mahasiswa Fakfak Kota Studi Manokwari berlangsung di Asrama Mahasiswa Fakfak di Anggori, Kelurahan Amban. Dengan sorotan tema, mewujudkan kepemimpinan serta membangun hikmah Fakfak yang kreatif, religi, dan integritas atas dasar satu tungku tiga batu. Musorma 6 Hikmah Fak dibuka oleh Kepala Suku Masyarakat Fakfak di Manokwari yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Saleh Siknun, Kapolsek Amban, keluarga besar Fakfak, serta tamu undangan lainnya. Ketua Hikmah Fak periode 2018-2022 dalam sambutannya pada pembukaan Musorma menyampaikan, organisasi yang dipimpinnya merupakan murni organisasi kemahasiswaan yang berkecimpung di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Fakfak adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di Kota Studi Manokwari yang bergerak dalam bidang kemahasiswaan baik di kampus maupun peka terhadap situasi politik dan sosial yang berada di lingkup masyarakat. Itulah yang menjadi salah satu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada. Sementara itu, Kepala Suku Masyarakat Fakfak di Manokwari, Rumoldus Krispul, dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para mahasiswa dan mahasiswi asal Fakfak untuk mengingat kembali tujuan berada di Kota Studi Manokwari, yakni kuliah, sehingga setiap orang harus mempunyai target dan menyelesaikan studi. Ini perlu harus kami pahami sama-sama di pihak orang tua
yang ada di Manokwari dengan di daerah masing-masing, termasuk Kabupaten Fakfak. Karena semua mahasiswa yang terjadi di mana-mana itu, semua kegiatan yang kami jalankan itu betul mahasiswa, tapi jangan atas nama mahasiswa saja. Yang itu banyak yang sudah terjadi di mana-mana. Mahasiswa, jangan sampai mahasiswa sampai 3, sampai 5, 6 tahun di dalam kegiatan kemahasiswaan ini. Tolong, saya bukan baru hari ini ada di tempat ini, dan saya sudah ikuti. Tujuan yang pertama tadi sudah sampaikan dari beberapa bapak dora yang ada. Kalau memang tujuan untuk datang kuliah lah yang betul-betul. Dan maksud orang tua itu betul-betul harus keterangan. Karena kuliah di atas kuliah, tapi tetap kuliah seperti biasa. Apa yang kami sudah tetapkan di depan ini, semua itu bagus. Tidak ada yang salah. Selain itu, Kepala Suku Fakfak juga para siswa untuk bijak dalam mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan. Musyawarah yang berlangsung selama sehari, selain membahas program kerja, evaluasi serta memilih pengurus yang baru. Hal penting yang lain yang harus dibahas pula, yakni masalah air bersih di asrama mahasiswa Fakfak yang setiap tahun tidak ditanggapi secara serius oleh Pemda Fakfak. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Teluk Pintuni menggelar acara peringatan HUT ke-58 Partai Golkar dengan menggelar Jalan Sehat Door Prize yang diikuti oleh ribuan warga Bintuni pada Sabtu pekan lalu. Jalan sehat ini turut dihadiri Wakil Bupati Teluk Pintuni Matret Kokop, Ketua DPD Partai Golkar Manokwari Haryono Mai, serta para pengurus dan simpatisan Partai Golkar Teluk Pintuni. Meski sempat diguyur hujan, namun tidak menurunkan animo ribuan peserta jalan sehat, mulai dari lapangan Tahiti hingga berakhir di lapangan Sport Center Kampung Lama. Wakil Bupati saat memberi sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan simpatisan Partai Golkar Pintuni yang telah menggelar acara meriah bagi masyarakat. Tak lupa Wakil Bupati juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Partai Golkar ke-58, seraya berharap Partai Golkar menjadi partai besar yang berkontribusi dalam pembangunan. Tetapi mari kita sama-sama menjaga Kabupaten Teluk Pintuni damai, aman, supaya apa yang kita lakukan pada kegiatan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban kita untuk Kabupaten Teluk Pintuni. Untuk itu sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Pintuni sebagai pembina partai politik, saya apresiasi untuk semua partai yang bersatu. Kalau bisa kita kumpul semua, kalau bisa kita kumpul masalah atau siapa itu hak pilihan, silakan masing-masing. Tapi kalau boleh kita bersatu semua. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Sementara sesepuh Partai Golkar Teluk Pintuni, Alphonse Manibui, mengajak keluarga Partai Golkar untuk bersyukur kepada Tuhan atas bertambahnya 1 tahun bagi Partai Golkar. Serta Manibui pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian acara peringatan HUT ke-58 Partai Golkar. Manibui pun menghimbau kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar Teluk Pintuni untuk mendukung program pembangunan digagas pemerintah daerah. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Golkar bisa bertambah usianya lagi 1 tahun. Kita semua yang bisa hadir dan ikut bersama-sama, mulai dari lapangan Tahiti kita jalan kaki, jalan santai sampai di tempat acara. Terima kasih untuk partisipasi dari saudara-saudara sekalian. Saya mengajak masyarakat Bintuni, mari kita bergandeng tangan, kita sama-sama ikuti apa yang sudah ada sekarang.
berbaik-baik antara satu dengan yang lain, dukung pemerintah untuk program-program pembangunannya, supaya kita semua bisa menjadi lebih baik ke depan. Hal senada pun dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar Teluk Bintuni, Yohanis Manibui, yang turut mengajak seluruh keluarga besar Partai Golkar Teluk Bintuni tetap solid. Secara khusus, mengenai kemeriahan acara HUT ke-58 Partai Golkar yang digelar, Anisto Sapaan akrabnya menjelaskan pada prinsipnya pihaknya ingin mendekatkan Golkar dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Anisto berharap soliditas antara Partai Golkar dengan masyarakat yang sudah terjalin baik selama ini tetap kokoh guna melangkah bersama menuju Teluk Bintuni yang lebih baik. Ini semua merupakan bentuk rasa cinta Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni kepada seluruh masyarakat Teluk Bintuni. Semoga di momen yang bahagia ini saya berdiri di sini dan hadir bersama dengan kita punya Bapak Ali Ibrahim Bal, ada Bung Apeles Manibui dan Bung Roy Masyewi. Kita akan mewujudkan Bintuni ke depan yang akan lebih baik. Pada momen ini saya tidak ada pernyataan politik atau sambutan politik. Nanti ada waktunya akan kita bongkar. Jalan sehat berhadiah ini, panitia penyelenggara HUT ke-58 Partai Golkar Teluk Bintuni menyediakan berbagai hadiah menarik dengan hadiah utama 2 unit sepeda motor. Sebagai ungkapan syukur, di acara puncak dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD Partai Golkar Teluk Bintuni, didampingi Wakil Bupati dan para pengurus Partai Golkar. Sebagai hiburan bagi masyarakat yang telah memadati lapangan Sport Center, Panpel menyuguhkan aksi panggung sejumlah penyanyi ibu kota. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 31 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.